atau mungkin bakal tutup gamenya oleh tim Encore Esport. Langsung saja menuju di sana dan juga sertakan hashtagnya OneWin atau INC Win bersama gue Genshin. Dan juga Elvi di sini. Waduh, kita juga sudah melihat pergerakan dari kedua tim tersebut sudah masing-masing ke arah lane-nya. Tapi ada pergerakan dari Taco maupun Willboy yang memang Willboy-nya bakal jadiin ini ya, jadiin mid-nya ya. Karena ya gue tahu lebih bagus seorang Anet di mid lane ketimbang Gildur yang berada di mid lane gitu ya. Dan sini juga udah ada pergerakan, harusnya mungkin bisa jadi nih kalau dari Encore Esport bisa untuk ngeinvasi jungle atau seenggaknya ngeganggu-ganggu ke arah jungle-nya dari Fast1. Tapi dari arah bawah juga ada Sakti yang mencoba untuk fokus ke arah seorang Richter-nya atau 29 Desember di sini ya. Ini 20 Desember ada apa nih, kenapa dia pakai itu ya? Mau tahu atau mungkin nama jadian kali ya. Oh waduh, di sini juga ada Taco, ada Tuko, waduh. Ini dua Tachibana bersaudara ya. Ada Tiko nanti ya saya join. Anak ketiga. Anak ketiga ya. Oke, kita bakal lihat sekarang di sana sudah ada lagi Kenshin yang bakal pelan-pelan, bakal mid time dulu aja ke arah di busnya, dan ada Willboy yang bakal bertiga untuk bisa masuk dan staycation ke arah top lane-nya. Oke, kita bakal pelan-pelan dulu aja karena nanti bakal rotasi ke arah river nih, Elvi. Iya betul, biar gak ngantuk minum dulu dong, dan belinya bisa di Shopee tuh. Pastinya ya. Dan di sini ada yang bilang lah, Apa caster ceweknya aku lamar, caster cowoknya cosplay Lumburwati. Waduh, Lumburwati gitu. Bisa ya. Nanti saya jadi batu. Iya bener, bawa batu aja pakai pita udah selesai. Tapi dari arah atas juga kita sudah melihat ada tim Encore Esport yang mencoba untuk kayak memberikan damage biar bisa memukul mundur ke arah Fast1 atau seenggaknya Fast1 ini bakal kesulitan untuk berotasi. Dan di sini udah kelihatan nih dari kedua tim ini bakal mencoba untuk fokus ke arah Infinite Slayer-nya atau mungkin kayak Dark Slayer-nya yang pertama ya, Dark Slayer harusnya ini juga Kenshin udah dia. Oh waduh, sakit banget tuh damage dari Tuko maupun dari Taco. Ini dua bersaudara ya, Tuko dan Taco. Sedangkan di sisi lain ada yang mendapatkan Abyssal Dragon tentunya dari arah atas. Kita sudah melihat ada yang pergerakan dari seorang Dev mencoba untuk fokus ke arah Taco, tapi ternyata Kenshin dan teman-teman yang mencoba untuk fokus ke arah Dark Slayer dari arah atas. Tuko dan Taco juga nggak mau tapi ternyata Dark Slayer-nya masih bisa diamankan oleh seorang Dev di situ. Betul, diamankan tentunya ada yang lumayan keras dari sana, tapi berspot nampaknya berhasil didapatkan oleh seorang Frontier di sana dengan membunuh langsung jungle ke arah Korea, tapi dapatkan super juga karena back belum berani. Ada Tuko juga bakal langsung aja maju tapi sayang sekali kenapa dikeluarkan langsung di sana dan dipisahkan begitu saja. Dev bahaya dan Kenshin masih bisa diincar, tapi ternyata sudah ada pertukaran 2-2 di sana ya. 2-2, nice. Tapi dari segi goldnya mereka memang setara banget nih kalau kulihat. Memang pergerakannya cuma mungkin beda kayak beberapa puluh gitu ya. Terus dari arah tim Encore Esport di sini juga memang mencoba untuk menyeimbangkan kembali. Gimana caranya bisa untuk mengambil alih ke arah Fast1 ya. Kayak ngambil alih kayak gimana caranya untuk lebih cepat jungling atau mungkin cepat jadi itemnya. Dari arah atas juga kita ada Tuko dan Taco mencoba untuk fokus ke arah Kenshin maupun Arcadia yang dimana dari tim Encore Esport juga udah ada pergerakan lagi nih dari seorang Willboy. Tapi dari Fast1 juga nggak mau kalah. Udah ada pergerakan dari seorang Kiosannya atau Kristinya. Yang kita lihat juga sudah bersiap-siap ke arah seorang Kenshin. Dan di mana dia berhasil untuk mendapatkan seorang Taco. Dari arah bawah juga sudah ada pergerakan dari seorang Errol-nya maju ke arah depan. Berhasil untuk mendapatkan satu orang tapi hanya untuk menyicil saja. Tapi Kiosan nggak bisa kemana-mana. Dan juga disitu bakal menjadi bahan buanan oleh tim Encore Esport. Dan bakal berhasil diamankan. Tapi ternyata yang diamankan adalah 20. Nah di situ yang dieliminasi masih bisa untuk juga ada dapat Florentina dengan duelist gentleman yang masih bisa untuk memukul mundur teman-teman dari Encore Esport. Ternyata masih ada pergerakan juga dari Taco tapi masih bisa untuk mundur tentunya. Waduh. Masih belum puas ya, masih pengen banget buat bisa maju dan luar lagi gitu loh. Tapi kita bakal lihat di sini terjadi pertukaran satu, lumayan bijak dan saling behind, bener-bener lumayan bersaing kan. Terlebih kalau di mana Haya juga tadi berhasil menemukan satu peluang juga dengan mendapatkan satu kill juga di sana, dan kita bakal lihat bisakah dari arah Errol dan juga arah Jokernya untuk bisa didapatkan lagi, karena Wilmo juga pasti bakal menjaga mereka agar tetap aman. Terlebih juga dari Haras yang Tuko yang selalu kena walaupun out of range juga di sana. Ini bakal sangat bahaya sekali karena bakal invasi terus menerus ke arah jungle-nya juga dan bakal dibikin insecure ke arah tim pasuannya nih. Iya sebenarnya, terus di sini ada yang bilang katanya Jepis yang bilang Jepis gak ada damage. Mari kita lihat di sini apakah ada atau tidak. Kita kulik-kulik lagi. Tapi ada pergerakan juga dari seorang Kenshin Taco di situ dan juga dibantu oleh Willboy. Tentunya biar nggak sendirian. Iya, bilang nggak sendirian ya tentunya ya, karena emang sendirian juga nggak enak.
Karena kita bakal melihat di sana juga di arah Kenshin yang pelan-pelan masuk dari arah atas dan juga adanya Taco yang ada melawan dari Krixie di sana, tapi nampaknya Jarmo juga serta-merta mengincar ke arah bawah untuk bisa mendapatkan Abyssal Slayer-nya ya. Tapi kalau gue lihat dari Fast One nih, dari seorang devnya udah ketinggalan satu level dibanding seorang Jadboy yang udah level 8 sendirian, tapi Krixie juga di situ bakal menjadi bahan bulanan oleh seorang Wilbo maupun Taco. Tapi di sisi lain Jadboy berhasil untuk mendapatkan Abyssal Dragon yang dimana bisa untuk menambahkan lagi, tapi di sisi lain juga udah ada pergerakan dari seorang dari Sakti. Tapi ternyata Sakti masih bisa mundur ke belakang meskipun ada pergerakan dari Jarboy maupun dari Willboy. Dia masih bisa Luar untuk biasa. mundur keduanya. Tadi kalau misalnya enggak sempat untuk mundur, dia masih bisa untuk dieliminasi. Tapi keputusan yang bijak juga untuk seorang Sakti bisa mundur. Tapi dari arah seorang Dev kita lihat juga dia mungkin bakal fokus ke arah Abyssal Dragon atau mungkin kayak Infinite Dragon mungkin yang belum mulai. Tapi di sini juga NC Jarboy dapetin satu buff dari Fason ya, berarti agak kesulitan nih kalau misalnya dari seorang Dev ini bakal ketinggalan, sedikit ketinggalan, tapi tower pertama juga berhasil untuk didapatkan oleh seorang Jarboy di arah bawah. Satu objektif yang sangat baik dengan rezoning yang ada, Bonsivernya kena dan bahkan memukul mundur kalah Florentino-nya. Tapi nggak masalah, Florentino sampai akhirnya mereka juga nggak bisa menculik Florentino di sana dengan ada pergerakan lumayan pasti dari Gentleman duel yang dia punya. Dan kita bakal lihat dari arah atas sudah ada Kenshin yang bakal masuk bisa ke arah depan untuk masuk pada juga teman-teman belum gentar. Masih ada super di kota tapi nampaknya belum berakhir karena bakal ada sakit banget dari toko tapi dari belakang sana dan Memphis dibantu dengan adanya Kunai Beast di sana tapi masih bisa digagalkan juga ke arah Taco dan juga Willboy juga bakal tumbang dan bisa didapatkan karena ada Hurricane Wall di sana, tapi Tuko berhasil dieksekusi bahkan dieliminasi untuk dibalikan ke lobby dan ada lagi Jarbo yang pelan-pelan bakal diincar, di dive in ke arah tower dan bahkan tower yang didapatkan yang sangat antusias sekali dari arah Kuni kita di sana. Bisa didapatkan juga dari arah Jarbo yang nggak mau tapi lumayan worth it, bahkan 6 kill juga didapatkan di sana ya dari tumpukan yang sebelumnya. Iya, jadi objektifnya sudah dapetin satu dari towernya, masing-masing dapetin satu tower, sedangkan dari tim Encore Esports di sini mungkin bakal sedikit kesulitan untuk di early sampai middle game sampai akhirnya dia bisa untuk mengendalikan gimana caranya untuk menang atau seenggaknya bisa ngatur lagi formasi yang dia punya. Karena dari Fast One di sini udah kelihatan mereka udah ngasih pressure yang lebih besar ke arah tim Encore Esports dan juga goldnya yang mungkin hanya berbeda 800-an ya, 800-an, tapi dari arah Arcadia di situ dia dapetin Dark Slayer-nya yang dimana mungkin bakal menjadi keuntungan yang lebih besar lagi untuk Fast One. Apakah ini bakal ada tanda-tanda game ketiga? Bisa jadi Elvi, karena ini lumayan bener-bener keras juga dari tim Fast One. Bahkan tadi kalau sempat gue notice ya, tadi gue pikir Hayatinya bakal dimatiin dengan mudah gitu. Perang-perang yang dikeluarkan ketika mereka mengeluarkan Kunai Beast ya. Tapi ternyata enggak, dengan ada Purify yang dikantongi itu berimpact besar banget sampai 2 player dari tim Encore Esports juga bakal tumbang. Termasuk Gildur yang bakal mencegah langkah-langkah yang ada dari tim Fast One. Iya sebentar, tapi dari seorang Kiosan mungkin di sini bakal lebih fokus ke arah gimana caranya dia ngasih damage yang lebih banyak lagi dengan adanya skill-skill yang dia punya gitu, kayak Moonfall-nya atau Nature Breath-nya untuk bisa ngatur. Tapi di sini juga ada 29 yang dimana udah fokus ke arah seorang Florentino. Sedangkan dari arah Infinite Slayer kita sudah melihat adanya Arcadia dan juga seorang Errol mencoba untuk fokus ke arah Infinite Slayer, tapi apakah dia bisa untuk mengambil satu? Tapi ternyata Jarboy berhasil untuk mendapatkan Infinite Slayer, sedangkan di situ juga masih tersisa 2 orang yang masih belum bisa selamat, sedangkan Arcadia masih bisa untuk selamat karena belakang dari arah seorang Kenshin gak bisa untuk kembali lagi, tidak bisa, udah kepentok di situ, tapi udah ada kejar-kejaran antara Kiosan dan juga Tuko, sedangkan dari arah atas juga masih ada Florentino ke arah seorang Taco. Di sini Tuko juga bakal kejar-kejaran, apakah dia bakal bisa selamat, tapi ternyata Tuko berhasil untuk selamat, sedangkan dari arah atas ada Florentino yang bakal kejar-kejaran sama Taco, dibantu dengan adanya Willboy. Berarti Taco bakal kesulitan untuk menghadapi kedua orang tersebut, udah terkikis habis-habisan, tapi ternyata dia berhasil untuk mendapatkan seorang Taco. Oh my god, 2 bersaudara Tuko Taco berhasil untuk dieliminasi ternyata. Dieliminasi dengan sangat baik ya, bahkan penyelamatan juga sangat bagus tadi dari Hurricane Wall seorang Willboy. Walaupun memang tadi Gildur gak bisa selamat ya, tapi emang benar-benar bisa dibalikin lagi gitu game. Termasuk kali ini dari mid didapatkan lagi dari arah mid yang serta-merta bakal dicegah untuk bisa didapatkan dari arah tim Fast One. Tapi agak bingung ya sebenarnya tadi dari arah Zepisa karena sudah ada 3 orang yang bakal masuk ke arah jungler, bahkan dikunci semua dari objektifnya. Ini bakal menghambat ke arah Zepisa nih. Zepisa baru ada yang pikir doang sih sebenarnya, sama adalah Leviathan juga, tapi di bawah juga sangat sibuk karena nampaknya Arcadia berhasil disapu juga dan bakal tumbang ke arah
dari bot lane-nya. Iya, Yes, Arcadia nggak bisa ngapa-ngapain. Ada seorang Richter yang dimana memang kadang dia tuh punya skill yang bisa ngilang sebentar, tapi di sisi lain juga kita sudah melihat adanya pergerakan dari Tako. Mungkin bakal mencoba untuk fokus ke arah gimana caranya untuk menghancurkan formasi yang dia punya. Tapi Sakti juga di sini sudah terlihat berhadapan dengan Tuko dan Tako. Sedangkan Tako di situ sudah kehilangan nyawanya oleh seorang tapi di sisi lain seorang Jarbul masih bisa selamat meskipun ada Dev yang mungkin bisa banget untuk mengeliminasi dia. Willboy juga di situ bakal bersiap-siap maju ke arah depan mencoba untuk fokus ke arah towernya, tapi Kyosan juga di situ memberikan cukup banyak. Willboy-nya masih bisa selamat dengan ultimate yang dia punya. 229 Desember masih bisa untuk membantu teman-temannya menghilangkan satu orang Kyosan di situ. Iya, satu orang Kyosan itu karena juga dengan adanya Tako juga di sana, dan kita bakal melihat untuk menjadi untuk objektif berikutnya mereka bakal mendapatkan Abyssal Dagger untuk bisa mendapatkan penguatan buff yang lebih kuat untuk bisa push ke arah mid lane-nya, dan kita bakal ada lagi yang bagus di sana karena ada Water yang bakal zoning agar tetap aman dan menjaga agar teman-temannya bisa mendapatkan buff dengan mudah. Iya, dan tadi juga gue lihat udah ada yang dapetin Holy Dragon dan mungkin ke arah Infinite Slayer yang bakal muncul 20 detik lagi. So di sini juga udah ada pergerakan dari Arcadia dan juga Kenshin, tapi Kenshin di sini sudah terkena damage yang cukup besar karena adanya 2 damage yang diamankan oleh tim Anchor Esports maupun seorang Tuko saja yang bisa untuk kasih damage, tapi udah ada Willboy juga di situ mungkin bakal bersiap-siap. Tapi kalau misalnya ada combo Anet sama seorang Gildur bakal kesulitan ketika Gildurnya open ulti, Anet tiba-tiba kepencet ulti. Hilang semua. Karena emang berlawanan. Hilang semua, iya. Jadi kayak kombonya itu nyatu nggak nyatu gitu. Tapi di sini juga udah ada persiapan seorang Kenshin udah bersiap-siap. Tapi ternyata dia juga terkena damage yang cukup banyak, tinggal 1 hit lagi. Tapi ternyata masih bisa untuk mundur. Di sisi lain juga Dev bakal menjadi bahan bulanan, tapi ternyata nggak kena. Tinggal sedikit lagi Willboy berhasil untuk mendapatkan seorang Dev. Dari arah belakang juga kita melihat ada Kyosan menggunakan aplikasi yang arah belakang, tapi ternyata nggak bisa untuk mundur lagi. Nggak bisa untuk mundur lagi. Seorang Sakti mungkin bakal menjadi kesulitan karena dia tetap maksa untuk fokus ke arah seorang Jarboy. Di sisi lain juga Jarboy dibantu oleh 3 orang. Jarboy masih bisa selamat. Sakti bakal menjadi bahan bulan-bulanan, tapi masih bisa untuk mundur ke arah belakang dari seorang Sakti. Yes, penyelamatan sangat baik tadi dengan ada Hurricane Wall yang langsung saya memprotek karena Jarboy di titik hidup rendahnya gitu kan. Dan kita bakal lagi dari atas, sudah lagi tower yang berhasil didapatkan, tapi sangat masuk dengan Kamehameha yang sudah dipunya mengarah ke arah Arcadia dengan sangat sakit sekali. Dan kita bakal melihat juga dari Vintan sudah didapatkan juga tower berikutnya di arah tier ketiga menuju tier kedua. Bisakah mereka langsung masuk karena bakal ada lagi dari Water yang bakal mencegah, tapi nggak bisa karena terlalu cepat damage dari Anchor Esports. No. Nampaknya mereka harus mundur terlebih dahulu ya. Tapi nampaknya bakal buy one sekali dari arah bawah, di mana Dav yang bakal serta-merta meladeni ke arah Richter-nya. Oke, bisa kali didapatkan, tapi nampaknya agak sulit sekali karena belum ada damage yang lebih dan ada yang bisa, tapi nampaknya masih tetap juga one on one. Kita lihat siapa yang menang. Dan juga ada Dav juga dengan ada Richter, dan nggak mau dia harus lari terlebih dahulu karena low sekali darahnya. Willboy datang dengan tepat waktu, bisakah diprotek dengan sangat baik, masih bisa aman dan save the day di sana. Iya, sebentar, tapi di sisi lain juga ada Dev yang masih mencoba untuk memberikan damage ke arah Willboy, tapi udah ada Tako yang bersiap-siap mencoba untuk membantu seorang Willboy. Di sisi lain juga dari Fason juga mencoba untuk fokus ke arah teman-temannya. Dev mencoba untuk melihat adanya pergerakan dari musuh, dia langsung mundur. So sekarang udah ada pergantian lagi, Kenshin, Kyosan dan juga seorang Arcadia mencoba untuk fokus, tapi ternyata tower pun juga berhasil untuk didapatkan oleh tim Anchor Esports. Sedangkan di sini tim Tuko Tako Willboy bakal bersiap-siap mencoba untuk menghilangkan satu orang lagi, tapi ternyata udah ada pergerakan dari seorang Tuko tidak bisa selamat seperti, tapi masih bisa untuk mengeliminasi satu orang. Jarboy di situ sudah mendapatkan satu orang seorang Sakti, tinggal tersisa 4 orang dari Fastone. Apakah ini bakal menjadi game kedua untuk tim Anchor Esports maupun Fastone? Apakah ini bakal ada terjadi kembalian lagi? Infinite Slayer juga udah ada ke arah bawah, udah bersiap-siap dari seorang Tako maupun Tuko. Apakah bakal langsung masuk ke arah dalam? Di situ juga kan sudah terkena damage cukup banyak. Jarboy di situ sudah ada fokus ke arah tower mid lane-nya. Arcadia juga bakal di situ tidak bisa terselamat meskipun udah ada connectivity keluarga, tapi Kyosan bakal menjadi bahan bulanan. Dari arah depan juga sudah ada pergerakan dari seorang Kenshin, nggak bisa selamat. Dia bakal menjadi ancaman selanjutnya, incar selanjutnya, tapi kalau sudah terbuka lebar, tinggal Kyosan yang tinggal tersisa. Apakah dia masih bisa selamat ataupun tidak? Tapi ternyata ada yang tumbang, masih bisa untuk bertahan, ada yang tersisi, tapi Core juga sudah terbuka lebar, udah di kill, udah dia hit bisa-bisa oleh seorang Tuko. Dan ini menjadi kemenangan untuk tim Anchor Esports game kedua. Oh my